Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, kita berjumpa lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya Dominikus Widodo. Program ini didukung oleh IDEC Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, dan Radisson Hotel. Pemirsa, pandemi selama 17 bulan terakhir menerpa hampir seluruh sektor. Tidak saja di bidang kesehatan, tapi juga di bidang sosial ekonomi. Untuk mempertahankan agar ekonomi tetap bertumbuh, pemerintah termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah memberikan sejumlah fasilitas dan kemudahan ekspor impor. Untuk membahas ihwal ekspor impor ini, sudah tersambung dengan saya Bapak Mehdi Kasim selaku Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Selamat siang Pak Mehdi. Selamat siang Pak Widodo. Apa kabar Pak Mehdi? Semoga tetap sehat. Alhamdulillah sehat selalu Pak. Pak Mehdi, jadi kan selama pandemi ini semua sektor kan pasti terpukul. Nah, bagaimana sebetulnya peran Bea dan Cukai untuk mendukung pemulihan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun di Lampung? Baik, Pak. Dalam masa pandemi ini, Kementerian Keuangan menetapkan 4 prioritas kebijakan fiskal dengan tema utama adalah percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Adapun 4 prioritas kebijakan fiskal tersebut adalah yang pertama, melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional yang juga berfokus pada penguatan ekonomi domestik agar lebih tangguh dan berdaya saing. Yang kedua adalah reformasi struktural yang akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga adalah program reformasi anggaran. Nah, program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara, baik pada sisi perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, maupun pada kebijakan transfer fiskal, serta peningkatan kualitas belanja negara. Di masa pandemi ini, anggaran pemerintah difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sehingga pemerintah harus mengatur prioritas belanja pada kegiatan yang produktif seefisien mungkin. Dan yang keempat adalah program percepatan pembangunan nasional. Hal ini diterjemahkan ke dalam percepatan pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi, dan ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan protes tersebut, Bea dan Cukai yang berperan sebagai fasilitator dan industrial assistant merespon dengan cepat dampak pandemi dengan penyesuaian prosedur dan penyusunan kebijakan untuk mendukung para pelaku usaha, Pak. Demikian, Pak. Jadi ada sejumlah langkah yang sudah diambil ya Pak dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian terkait fungsi sebagai industrial assistance dan trade facilitator, bagaimana Bea dan Cukai mendukung pemulihan ekonomi Lampung dan apa saja sih langkahnya Pak? Untuk Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung mengoptimalkan peran tersebut dengan pemberian fasilitas prosedural dan fasilitas fiskal. Untuk fasilitas prosedural ditujukan untuk mempercepat proses kepabeanan, khususnya pengurusan dokumen. Terdapat beberapa dokumen yang diperbolehkan untuk diserahkan menyusul, Pak, sembari penyelesaian proses kepabeanan berlangsung. Contohnya seperti surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Karena di masa pandemi ini ada kendala waktu pengiriman dokumen. Jadi apabila menunggu dokumen diserahkan, maka akan menambah dwelling time barang di pelabuhan. Dan tentunya
akan menambah kos barang tersebut pada akhirnya. Nah, untuk fasilitas fiskal, kemudahan prosedur impor, pemberian relaksasi dan fasilitas impor berupa pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut PPN dan pembebasan PPh impor untuk barang-barang terkait penanganan COVID-19 dan barang-barang yang untuk kepentingan umum. Selain itu, terdapat juga fasilitas untuk memudahkan pemasukan barang impor yang dijadikan bahan baku untuk produk yang akan diekspor. Fasilitas tersebut adalah fasilitas tempat penimu dan berikat dan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Penerima fasilitas ini akan mendapat penangguhan bea masuk dan atau cukai serta tidak dipungut PPN PPh impor, tentunya dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung juga sebisa mungkin memberikan layanan yang optimal terbaik terkait kepabeanan dan cukai. Walaupun menerapkan pola kerja work from home, para petugas selalu standby untuk memberikan pelayanan. Kami pun mengadopsi teknologi untuk mempercepat proses pelayanan dan meminimalisir kontak. Waktu yang sudah ditetapkan sebagai janji layanan pun tidak ada perubahan dalam masa pandemi ini. Untuk pelayanan yang masih harus dilayani dengan petugas pun tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oh ya, satu lagi, Kanwil Bea Cukai Sumbaksar sedang menggencarkan ekspor di Provinsi Lampung dengan menjembatani kendala dan hambatan antar stakeholders yang terlibat dalam proses ekspor, melakukan pendalaman potensi ekspor, dan pelaksanaan asistensi kegiatan ekspor. Program ini bernama SIGER, yang kependekan dari Sinergi Gandeng Eksportir, Pak. Demikian, Pak. Menarik sekali penjelasannya Pak Medi, tapi tahan dulu. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali usai jeda berikut ini.